Menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadi kesempatan Indonesia dalam usaha proklamasi kemerdekaan. 14 Agustus 1945. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Sultan Syahrir mendengar kabar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kemudian, Sultan Syahrir memberitahu kabar ini kepada para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah mendengar berita baik dari radio luar negeri. Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka saat ini Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sedangkan sekutu tidak lagi menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan tersebut? Bagaimana jika kita meminta Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan hal itu, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, adakah Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memangnya ada keperluan apa? Begini Bu, jadi ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk, biar saya panggilkan Bapak dulu. Baik. Saya dengar dari istri saya ada yang perlu dibicarakan dengan saya. Perihal apa itu? Begini, jadi kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, benar. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk meminta segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya atau saya akan bicarakan dengan anggota PPKI yang lainnya? Tidak bisa. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya jika kita nekat melakukan proklamasi Indonesia? Jepang akan menyerah kita. Justru itu, Jepang tidak lagi menguasai Indonesia. Jadi mengapa kita menyia-nyiakan kesempatan itu? Nanti saja kita bicarakan dengan PPKI. Saya tidak berharap Anda berbicara dengan PPKI. PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tetapi PPKI merupakan satu-satunya cara kita merdeka. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo datang ke kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Wah, ada apa ini? Kami ingin Indonesia segera diproklamasikan, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Wah, ada apa ini? Apa tidak sebaiknya kita rundingkan secara matang-matang? Ini waktu yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Kami akan bicarakan hari ini. Kalian kembali lurus. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka mengatakan Jepang telah mengalah terhadap sekutu dan memaksa agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah kita seharusnya melakukan sidang PPKI sebelum memproklamasikan Indonesia? Saya juga berpikir seperti itu, tetapi mereka tetap memaksa kita untuk melakukan proklamasi. Lantas, apa yang harus kita lakukan sedangkan kaum muda terus kita? Bahkan kabar Jepang telah mengalah terhadap sekutu itu belum tentu benar. Bisa jadi kabar itu palsu. Jadi kita harus menyetujui kemauan kaum muda atau tidak? Tidak. Itu apa? Kaum muda mengadakan rapat untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta.
Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau Karengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus, saya setuju. Para kaum muda lalu pergi ke kediaman Bung Karno untuk mengajak Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari Kang Mas ya? Oh iya, kebetulan sekali. Wah, ada apa ini? Kenapa kalian susah-susah malam-malam di sini? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya, kami mohon maaf laki-laki mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau, Maaf, ini bukan saat yang tepat untuk kita. Ini sangat penting. baiklah. Sebentar, saya izin istri saya dulu. Ya, Bapak pamit, Bapak mau pergi keluar kota dulu. Ketika saya ikut, akhir-akhir ini saya merasa ada yang tidak enak dengan Kang Mas. Baiklah, apa sudah selesai? Kita harus cepat pergi sekarang. Baiklah kalau begitu. Mereka pun tiba di Rengas Dengklok. Di sana, Bung Karno dan Bung Hatta terus didesak dengan kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. maaf saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Percayalah, jika dengan emosi yang kalian andalkan, tidak akan berhasil. Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pergi menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Sudahlah, rasanya sangat tidak pantas kalian menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana kalau kita mendidik secara baik-baik? Baiklah. Lalu bagaimana Bu? Saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membentuk naskah proklamasi? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Jadi keamanannya sudah terjamin dan tempatnya juga strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Permisi. Ada apa nih tuan-tuan datang kemari? Adakah masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu itu apakah benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, benar. Ini memang waktu yang tepat. Begini, jika diizinkan kami ingin meminjam rumah Tuan. Boleh, silahkan. Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi di rumah Anda. Oh ya, silahkan. Mari kita membuatnya di ruang makan. Di saat semuanya sedang sibuk, tiba-tiba Suhud datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apa akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus, itu merupakan lambang dari negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, akan kusuruh Fatmawati untuk menjadikan bendera itu sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Baik. Ada apa Pak? Tiba-tiba memanggilku. Begini Fatmawati, tolong kamu gabungkan kain merah dan putih ini untuk menjadi bendera sekarang juga. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan. Intannya terkenal.
Nah, sekarang teks proklamasi ini sudah selesai. Tetapi di mana kita akan melaksanakan proklamasi ini? Lapangan Igadas. Tidak, di sana tidak aman. Maaf, bolehkah saya mengusulkan? Bagaimana jika di rumah saya? Ya, setuju. Ya, saya juga setuju. Ya, bisa. Di sana aman. Maaf Bu, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah pukul 9.45. Oh iya, mari kita ke depan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh, bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia berkata, inilah saatnya kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sederhana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.